Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 278, benar-benar pintar membual. Wanita tua itu melanjutkan sambil mendesah. Ketiga perusahaan ini digabungkan. Kami sedang mencari real estate baru. Saya menyukai gedung real estate keluarga He di Red Flag Street. Di lokasi utama dan merupakan real estate baru. Lalu lintas di sana luas. Siapa di antara kalian yang akan pergi? Gael Zhu berkata dengan cepat, biarkan Melissa yang pergi. Akhir-akhir ini, Melissa telah berhasil dalam bisnis, dan dia pasti telah mempunyai banyak koneksi. Dia dulu selalu menggunakan koneksi dari keluarga kita dan sekarang dia seharusnya melakukan sesuatu untuk keluarga. Mereka adalah pengembang real estate paling terkemuka di negara ini, semua perusahaan mengincar real estate miliknya. Tugas ini jelas tidak mudah. Dengan kekuatan keluarga Zhu, mustahil untuk memiliki syarat untuk membeli gedung milik real estate keluarga He. Daripada susah-susah bekerja dan tidak mendapatkan apa-apa, lebih baik menyuruh Melissa Zhu, sampai saat itu dia akan kembali dengan tangan kosong, dan masih berani memberitahu nyonya besar bahwa dia melakukannya dengan baik. Melissa Zhu mengerutkan kening, nenek, real estate keluarga He. Sepertinya sulit untuk kita. Gael Zhu tahu bahwa itu tidak mudah. Dan Melissa Zhu tentu saja tahu bahwa real estate keluarga He banyak orang yang mengincarnya, bagaimana mungkin keluarga Zhu mereka bisa mendapatkannya. Wanita tua itu mendengus dingin, mengapa, apakah kamu tidak bersedia melakukan sesuatu untuk keluarga Zhu? Kembalinya wanita tua itu kali ini, tampaknya tidak puas terhadap Melissa Zhu, kata-katanya selalu menusuknya. Thomas Kin, yang sudah lama tidak berbicara, akhirnya berbicara. Bukankah itu hanya bangunan komersial dari real estate keluarga He, tidak masalah. Setelah Thomas Kin selesai berbicara, Gael Zhu tiba-tiba tertawa. Si Marga Kin, kamu sangat pintar membual. Tidak ada satu orang pun di ruangan ini tidak tahu latar belakangmu, kamu hanya tahu bagaimana melakukan pengobatan dan menjadi dokter. Ternyata kamu membuat lelucon saat ini, kamu benar-benar lucu. Wanita tua berdehem, kalau begitu, Melissa, aku akan memberimu waktu seminggu untuk menyelesaikan ini. Melissa Zhu memasang ekspresi sedih di wajahnya, dengan terpaksa dia mengangguk. Setelah meninggalkan rumah, Melissa Zhu menghela nafas. Kak Thomas, kamu seharusnya tidak memberikan janji kepada nenek. Real estate keluarga He sangat sulit didapat. Aku benar-benar tidak memiliki koneksi dalam real estate. Thomas Kin berkata, tidak perlu koneksi apapun, hanya real estate keluarga He, aku akan membantumu. Melissa Zhu mengerutkan kening. Ketika Thomas Kin mengatakan hal ini tidak seperti lelucon. Dia tidak sedang membual. Ketika dia kembali ke rumah, Lydia Wang sangat marah ketika mendengar hal ini. Si Marga Kin, apakah kamu sengaja? Jelas-jelas tahu wanita tua itu kembali untuk mencari masalah dengan Melissa, kamu justru menyetujui hal ini. Real estate keluarga He berada di luar jangkauan, hanya dengan keluarga Zhu kecil kita, apakah bisa mendapatkannya? Lydia Wang memukul meja dengan marah dan menatap tajam ke Thomas Kin. Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Wanita tua ini jelas mencoba mempersulitmu. Jika masalah ini tidak dilakukan dengan baik, dia pasti akan menemukan alasan untuk menghukummu. Melissa Zhu menghelakan napas, ibu jangan berbicara lagi, sudah seperti ini, aku akan mencobanya. Mencoba? Apa yang bisa kamu coba? Menanyakan kepada kantor penjualan real estate keluarga He, bangunan komersial itu pasti sudah dipesan orang. Dipikir pun tidak perlu, lebih baik kita pikirkan bagaimana menghadapi wanita tua itu. Thomas Kin tidak ikut campur dalam pertengkaran mereka, berjalan keluar ruangan, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Sebastian He.
Dr. Stranger, bab 279 hanya 30 juta yuan. Saudara senior, ada perintah apa? Thomas Kin berkata, kudengar kamu punya gedung baru di Red Flag Street, gedung komersial. Adakah yang membelinya? Sebastian He, dia orang seperti apa? Hanya pertanyaan sederhana, dia sudah tahu. Tidak ada yang beli untuk sementara, saudara senior berniat. Sebenarnya sudah ada yang memesan, tapi Sebastian He tetap bilang tidak ada. Permintaan saudara senior baru merupakan urusan besar, batalkan saja permintaan orang lain itu. Thomas Kin berkata, kalau begitu jual ke keluarga Zhu. Oke. Keesokan paginya, Melissa Zhu keluar dengan perasaan gugup. Kak Thomas, menurutmu bila aku pergi sepagi ini untuk antri apakah aku akan mendapatkannya? Biasanya, kantor penjualan real estate keluarga He tidak menjual bangunan komersial ke dunia luar. Mereka membeli hanya satu lantai. Penjual sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjual seluruh gedung ini. Thomas Kin tersenyum tipis, antri. Tidak perlu. Melissa Zhu sedikit bingung, di mana datangnya rasa percaya diri Kak Thomas. Tak lama kemudian, keduanya tiba di kantor penjualan. Pada saat ini, seorang pria paruh baya, mengenakan jas, berdiri dengan hormat di depan pintu kantor penjualan. Dia bergegas ke depan ketika melihat Thomas Kin berdua datang. Tuan Kin dan Nona Zhu bukan. Saya adalah wakil presiden real estate keluarga He, nama lapisan saya Irfandi Sun, saya dengar Nona sedang mencari gedung komersial bukan? Melissa Zhu tertegun sejenak. Tidak menyangka datang ke kantor penjualan disambut oleh seorang wakil presiden. Wakil presiden real estate keluarga He tidak setingkat dengan perusahaan lain. Orang berstatus tinggi itu datang untuk menyambutnya secara langsung. Bahkan ketika dia tidak membuat janji sama sekali. Melissa Zhu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Thomas Kin dengan tanda tanya di wajahnya. Ada apa ini? Thomas Kin terlihat biasa saja. Wakil Presiden Sun, mari perkenalkan kepada kami. Oke, Nona Zhu, gedung komersial kami terletak di Red Flag Street di pusat kota. Lokasinya sangat baik, transportasinya nyaman. Seluruh gedung memiliki 33 lantai dan dapat menampung ribuan orang. Dekorasi interiornya sangat mewah. Ada 2 tempat parkir bawah tanah di sebelahnya. Wakil Presiden Sun mulai memperkenalkan secara detail. Sebenarnya, ini tidak ada yang perlu diperkenalkan tentang gedung komersial ini. Perusahaan-perusahaan besar di kota ini mengincar gedung ini. Siapa yang bisa memenangkan gedung komersial ini berarti prospek perusahaan mereka akan mengalami lompatan kualitatif ke depannya. Tidak tahu berapa kali bangunan komersial ini lebih baik daripada gedung perkantoran kecil miliknya. Setelah mendengarkan perkenalannya dengan wajah yang kaku, tiba-tiba Melissa Zhu merasa sedikit bersalah. Berapa biaya untuk gedung yang luar biasa ini? Bisakah keluarga Zhu membayar biayanya? Wakil Direktur Sun, berapa harganya? Nona Zhu, karena Anda adalah VIP real estate keluarga He kami, jadi saya akan memberi Anda diskon internal, 30 juta yuan. Melissa Zhu bingung. Hanya 3 juta. Menurut harga pasaran gedung ini minimal ratusan juta, bahkan sekitar 150 juta, tapi Wakil Presiden Sun ini mengatakan 30 juta yuan. Wakil Presiden Sun, apa yang Anda katakan 30 juta itu uang muka? Wakil Presiden Sun tersenyum, Nona Zhu Anda bercanda, 30 juta adalah harga penuh. Melissa Zhu merasa gembira. Ini benar-benar mendapatkan harga murah. Jangan katakan 30 juta, itu 100 juta pun sudah benar-benar untung. Tuan Sun, terima kasih banyak. Melissa Zhu masih berpikir, kapan dia menjadi tamu terhormat real estate keluarga He. Dia tidak tahu satu orang pun dari real estate-nya. Setelah keduanya menyetujui detailnya, mereka setuju untuk menandatangani kontrak besok. Irfandi Sun secara pribadi menyuruh orang mengendarai mobil untuk mengantar mereka pulang.
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.